kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Oke, kita lanjut gimana Pak Gus? Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, dompetnya saya nggak ngancam sama sekali, terus UU ITE dan lain sebagainya, terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu ego saya akhirnya timbul lah. Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja, tapi dia kasihan mulu, ya gue kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jera. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan loh ada korban-korban lain. Iya kalau misal orangnya, korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya. Nah terusnya habis itu, sedetail itu ternyata, saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi. Ya yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya. Pidana emang ya. Dan ini karena kita kalau melaporkannya penipuan. Ya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke Bangladesh, ya udah gak peduli lah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini. Berarti yang hampir 200 jutanya itu emang sudah digunakan? 200 juta nggak ada, kita gunakan apa? Oh jadi di rekening kalian masih tersisa? Kan itu 1,4 bukan 1,5. Oke, katakan 1,4, berarti 1,3 masih ada 100 juta berarti? Iya. Masih ada sekarang? Yang diganti sama uang masih ada sih. Iya, masih ada. Jadi uang tuh masih ada ya? Masih ada. Iya. Oke, nah sekarang gimana Mas Farhad nih? Artinya kan ya, kalau yang saya tangkapin ya. Uang donasi yang saat itu sempat di podcast Densu kan dikasih nomor rekening, di Novi juga ada nomor rekening, orang nyumbang ke dia nih. Nah sekarang uang dikembalikan ke yayasan. Nah itu uang itu digunakan untuk apa jadinya nantinya? Susah. Ini kan uangnya Agus, ngomongnya udah uang Agus, nggak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, nggak usah dikumpul-kumpulin. Donatur, Bang. Nggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Yakin mau ngelaporin donatur, nggak salah ngomong tuh. 1,3 M lu banyak lu, bukan 1-2 orang lu. Ntar penjara gimana kondisinya kalau semua orang tuh dilaporin terus bersalah, gimana tuh tempatnya? Udah jangan ekspektasi mulu Selesain dulu masalah satu. Jangan satu belum selesai udah kemana-mana ngomongnya. Pusing pala baby. Baby. Menurut kalian gimana nih? Sebagai donatur Agus yang ingin uangnya dikembalikan ke yayasan atau dikasihkan ke yang lebih membutuhkan, ingin dilaporkan sama Bang Farhad Abbas. Gimana menurut kalian? Dan memang kalau kalian salah siap gak di penjara? Wah, laki-laki tuh bangka, cengeng. Tiap hari jual kesedihan. Giliran lihat dolar cengar-cengir sana kemari, ya. Orang tidak ada lagi yang mau rasa hibah lihat kau itu, kelakuanmu sudah terbongkar semua. Gak usah kau kayak anak kecil nangis, dikit-dikit nangis, jual kesedihan setiap hari bikin malu. Kau pikir kita ini bodoh, tidak tahu kau punya acting itu seperti apa, mau membodohi masyarakat kau. Gara-gara kau saja ini, semua orang jadi berdosa. Kau memang pembawa sial, bikin dirimu sendiri susah kok. Cengeng sana sini bawa bantal. Berapa 800 lama. Kasus donasi yang melibatkan Agus Salim, yayasan dan donatur kini menjadi semakin runyam karena adanya klaim yang berbeda dari masing-masing pihak. Yayasan menuduhkan Agus menyalahgunakan donasi, sementara Agus menganggap donasi tersebut adalah miliknya sepenuhnya. Di sisi lain, donatur merasa kalau mereka memiliki hak untuk mengalokasikan dana tersebut ke pihak lain.
Ketidaksepakatan ini hanya akan semakin berkembang guys jika dilakukan tanpa proses peradilan yang jelas. Pengadilan adalah langkah yang terbaik untuk memastikan siapa sih yang berhak atas donasi tersebut, mengingat donasi ini adalah pemberian sukarela yang tidak otomatis memberikan hak pengelolaan kepada donatur setelah dana diserahkan atau disumbangkan. Melalui proses hukum, kedudukan hukum yayasan sebagai pengelola dapat dipastikan guys. Apakah yayasan memang betul memiliki legal standing untuk bertindak atau hanya sebagai fasilitator. Selain itu juga pengadilan dapat menentukan nih apakah donasi yang diterima Agus itu haknya sepenuhnya atau adakah syarat-syarat yang harus dipatuhinya. Jika terbukti Agus menyalahgunakan, Agus dapat dianggap melakukan wan prestasi. Nah, yang lebih penting lagi, proses hukum ini juga akan menjelaskan batasan-batasan dan hak donatur. Jika tidak ada perjanjian yang mengikat, donatur tidak seharusnya memiliki kontrol atas penggunaan dana yang telah diserahkannya. Tanpa putusan yang sah, sengketa ini tidak akan menemukan titik terang guys, karena masing-masing pihak menganggap dirinya benar. Oleh karena itu, hanya melalui keputusan pengadilan yang adil, seluruh pihak dapat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing, serta menghindari spekulasi dengan ketidakpastian yang lebih lanjut. Proses hukum inilah yang akan memberikan kepastian dan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan ya. Akhir-akhir ini ya kita dihadirkan, disuguhkan ya, dipertontonkan oleh kasus yang sebenarnya kasus ecek-ecek ya, kasus abal-abal, kasus sepele, kasus tai burung lah istilahnya ya. Tapi dibuat seperti kasusnya kenegaraan, seperti kasusnya kasus besar yang sangat fenomenal gitu ya kan. Jadi menurut aku yang kita tonton sehari-hari ini yaitu kasusnya si Agus, yang membuat adrenalin kita, yang membuat emosi kita, yang membuat gregetan kita setiap hari terpicu gitu ya. Aku ini sebenarnya terus terang aja muak kali ya. Kira-kira ya, apakah dengan terganggunya emosi, pikiran, terus apa lagi ya, pokoknya yang mengganggu kita selama ini, bagaimana ya kalau ada kira-kira apa namanya, lembaga yang bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia, emak-emak Indonesia, masyarakat yang cerdas, yang berakal sehat, untuk mewakili kami ya, melaporkan ya, dari mulai Agus, keluarga Agus, sampai pengacaranya dan gerombolannya. Kami berharap kalilah ada yang mewakili kami ya, karena kami ini udah bosan kali ya. Sebetulnya masalah ini bisa selesaikan kalau tidak dipengaruhi oleh pengacara-pengacara yang kita nggak tahu maunya apa gitu ya. Jadi minta tolong kalilah, kira-kira ada nggak lembaga yang bisa mewakili kami untuk melaporkan orang itu semua, karena kami sendiri sudah tersikta waktu kami ya kan, tersikta emosi kami gitu ya. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena kami tidak bersangkut paut dengan masalah ini gitu. Tapi yang terbawa-bawa emosi itu kami gitu ya. Jadi tahu kantornya. Kita teruskan sandiwaranya Anda Gus ya, teruskan. Saya jadi ketawa, maaf. Kenapa Agus ngomong jadi tahu kantornya Malah Farhad yang pergi? Kenapa? Wahai Farhad, kalau hidup dalam kepura-puraan, pada akhirnya terbongkar juga tanpa disadari, ya, tanpa disadari. Ya begitulah. Teruskan sandiwaramu agar netizen bisa tahu dan bisa menilai
bahwa kalian sebenarnya bermain di balik layar. Ya Gus ya, teruskan permainan Anda Gus. Teruskan berada dalam lingkungan kepura-puraan. Pada akhirnya Anda sendiri yang rugi. Salam waras saja ya. Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. 1,3 tidak ada apa-apanya cuy. Wah, dahsyat sekali. Benar, mereka selevel dengan Crazy Rich. Apalagi sebelumnya wow, 35 juta saja dianggap cuma. Nah, Samiun 1,3 dianggap tidak ada apa-apanya. Wow. Mereka memang pantas dan layak dikatakan selevel dengan Crazy Rich. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Mantap. Kalau 1,3 dianggap tidak ada apa-apanya oleh Samiun, kira-kira bila 1,3 tadi dibelikan bakso atau seblak, dapat berapa porsi ya?